Muslim. Dan lu pilih Islam itu dari kecil. Oh, lu tidak sempat Kristen. Berarti lu langsung itu. Berarti beliau tidak perlu syahadat lagi ya, Ustaz ya? Perlu. Karena rencananya mau syahadat langsung. Dia rencananya kebetulan ada Berdua syahadat. Santai. Masih Kristen bertanya. Allah kan tahu hatinya. Iya. Jangan jujur dalam hati. Iya. Santai, Pak. Saya mau nanya ini dulu. Tadi nggak berani ngomong. Seperti yang kita tahu, Denny Sumargo sudah sangat dekat dengan Islam. Terlihat dari seringnya ia berdiskusi dengan para tokoh agama, dan tampak jelas bahwa ia sudah memahami konsep ketuhanan dalam Islam. Bahkan, Denny sendiri mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Namun anehnya, ketika beberapa kali diajak untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, Denny Sumargo belum mau dan selalu menolaknya. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Denny Sumargo belum juga memutuskan untuk masuk Islam? Ternyata, Koh Donitan sempat membocorkan alasan di balik keputusan itu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita simak dulu beberapa momen ketika Denny Sumargo diajak bersyahadat, namun dirinya selalu menolak untuk melakukannya. Kurang lebih begini Bang Denny. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Nah, itu artinya saya bersaksi. Tahu bu artinya. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah sungguhnya utusan Allah. Masya Allah. Allahumma barik Allah. Apaan lo? Ahlan wa sahlan ya Habibi. Emang kenapa? Seneng banget gue. Kenapa emang? Oh, Anda sudah mengucapkan saksi, sumpah bahwa Anda udah sekarang masuk Islam Bang Den. Masya Allah. Apaan lo tiba-tiba masuk Islam lo? Duduk lo. Kenapa gue tiba-tiba masuk Islam? Lah, ya, lu udah berucap. Ya, gue berucap. Iya kan, tapi gak tiba-tiba masuk Islam. Kenapa gue tiba-tiba masuk Islam? Muslim tapi Allah nggak akui gimana? Iya, kalau saya sih mengakui kalau saya itu Tuhannya saya Esa. Allah. Tauhid Allah. Ya. Kalau Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul tahu. Oh ya, saya yakin aja. Ya udah la ilaha, ini Muslim nih, udah selesai. Masa langsung Muslim begitu? Gitu. Udah Setiap orang yang yakin kepada Allah, Muslim. Udah. Kalau Kalau orang apa? Nggak tunggu, usah tahan takut. dulu. Ngapain takut lah? Iya. Tahan dulu. Jadi kalau misalnya Ini orang ya, tunggu sebentar. Beliau ini Islam tapi nggak merasa Islam. Itu lebih baik daripada orang merasa Islam tapi nggak Islam. Oh begitu? Waduh. Iya. Kenapa jadi salaman? Kenapa salaman? Maksudnya tunggu, bagaimana bisa menilai saya ini seorang Islam bagaimana? Saya tuh sering mengatakan ke orang-orang, itu Densu menurut saya, beliau itu akhlaknya, adabnya, cara bicaranya, cara pakaian sering pakai koko, pakai peci. Itu Islam, tapi dia pura-pura kafir. Lucu banget. Itu aku bilang itu. Itu makanya tadi kenapa aku sempat nanya tuh Kodondi itu punya pengalaman spiritual nggak? Karena tuh aku tuh bener-bener akhirnya sampai memberi diri buat Tuhan itu karena ada pengalaman spiritual. Kayak Densu ya? Oh iya, aku tuh belum tahu ya? Belum tahu. Aku tuh pengen banget tapi belum sempat hubungin sih. Waktu saya podcast di tempat Densu, kan ada Coki. Iya. 1,5 jam tuh, ya. Walaupun yang tayang cuma 51 menit. Banyak setelah itu, saya ngobrol berdua sama Densu. Nah, itulah podcast sesungguhnya. Cuman nggak direkam. Oh. Nah, di situ Densu cerita pengalaman pribadi dia dengan yang disebut sosok Yesus. Makanya sekalipun banyak ustadz yang sudah ajak mualaf, tapi dia tetap kuat karena itu tadi pengalaman. Dia bilang itu karena dia punya pengalaman pribadi ketemu Yesus. Nah, itu yang nggak direkam gitu. Nah, kalau seperti hal-hal seperti itu, pengalaman spiritual kayak gitu saya nggak pernah ngalamin. Saya nggak pernah ngalamin yang ngelihat begini atau ini enggak. Kalau Marcel, ngelihat. Sampai berjumpa, melihat secara lihat langsung, tentunya enggak ya. Tapi balik lagi kalau di Alkitab kan domba-dombaku mengenal suaraku. Artinya yang Marcel dengar gimana? Marcel, mengapa kamu menyiksa aku gitu enggak?
Nggak menyiksa dong. Kan aku zamannya beda. Tapi kalau hidupnya nggak bener ya itu tadi ya. Ya, inilah yang menjadi alasan mengapa Denny Sumargo belum mau masuk Islam. Menurut penuturan Koh Donitan, Bang Denny pernah bercerita bahwa ia memiliki pengalaman pribadi bertemu dengan Yesus. Sayangnya, tidak dijelaskan apakah pertemuan itu terjadi secara langsung atau hanya di dalam mimpi. Terus terang, saya pribadi termasuk orang yang tidak percaya jika ada seseorang bisa bertemu langsung dengan Yesus ataupun Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW telah wafat dan dimakamkan di Madinah, dan beliau tidak akan kembali ke dunia sampai datangnya hari kebangkitan. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam memang belum wafat, namun telah diangkat oleh Allah ke langit dan akan turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Maka, jika ada seseorang yang mengaku melihat Yesus atau Nabi Muhammad secara nyata dalam pandangan Islam, itu bukanlah sosok asli mereka, melainkan tipuan dari syaitan atau jin yang menyerupai. Menariknya, dalam Islam pun ada orang-orang yang mengaku pernah melihat Rasulullah secara langsung, seperti dalam video berikut ini. Ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih, karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya Rasulullah. Nah ya, jadi apa itu menyesuaikan yang didatangi. Menyesuaikan mungkin, menyesuaikan. Jadi apa itu saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodotan semua. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah, aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga panjenengan bikin kitab Arba'in itu juga dibisiki Rasulullah. والدنيا والآخرة يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. Dari video tersebut, yang mengaku melihat Rasulullah, entah siapapun dia, pasti ada di antara keduanya yang tidak benar. Bisa jadi dari manusianya sendiri yang berdusta, atau memang ada peran tipuan jin atau syaitan di baliknya. Namun, berbeda halnya jika seseorang bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, itu masih bisa dipercaya, asal sesuai dengan ciri-ciri beliau yang sebenarnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa syaitan tidak bisa meniru wajah asli Nabi Muhammad. Namun, syaitan bisa menampakkan diri dengan rupa lain, lalu mengaku sebagai nabi, untuk menipu orang yang tidak tahu seperti apa sosok Rasulullah yang sebenarnya. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad agar ketika suatu saat bermimpi melihat seseorang yang mengaku nabi. Sebab, jika sosok dalam mimpi tidak sesuai dengan ciri-ciri beliau atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu bukan Rasulullah, melainkan syaitan yang ingin menyesatkan manusia. Dan jika tokoh agama sekalipun bisa tertipu oleh sosok yang mengaku sebagai Rasulullah, maka bagaimana dengan Bang Denny Sumargo, yang mengaku pernah bertemu Yesus, padahal dalam banyak ayat, Nabi Isa alaihissalam belumlah turun ke bumi. Beliau diangkat ke langit, dan baru akan turun kembali menjelang hari kiamat. Jadi, kalau ada yang mengaku telah bertemu Yesus sekarang, maka besar kemungkinan itu bukan Nabi Isa yang sebenarnya, melainkan tipuan syaitan atau jin yang menyerupai. Ilmu hitam kira-kira bisa taunya dari mana? Tahu dari tangan bisa saya lihat. Ada Mas, betul. Hah? Beneran? Bukan ilmu hitam, tapi lebih ke jin yang ikut dari kecil. Hah? Serius? Serius. Gimana ngelihatnya? Ya ada lah, ilmu mahal ini. Saya dapat di Mesir. Ini bukan ramalan loh ya Mas, kita lihat dari tanda-tanda di tangan. Ada apa? Ya ada itu dari kecil. Dari apa namanya, dari lekukan di bagian lambungnya, ya, kemudian di parunya, kelihatan semua. Iya kelihatan semua. Ada apa? Tapi sorry ya, lebih cenderungnya itu dari terah ibu ke atas ya. Ibu ke atas ini. Jadi apa? Jelasin dong, jelasin. Nggak tahu, apanya saya nggak tahu. Lebih tahu nanti ketika
Kalau mungkin di ruqyah. Di ruqyah? Iya. Ruqyah. Ruqyah. Bentar, tapi nggak apa-apa ini kan. Nggak apa-apa, saya. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih, tapi kan. Ya udah coba deh. Kalau nanti kesurupan, enggak lah.